Chiro Alvis dan keluarganya sudah jatuh hati pada Indonesia. Sang istri, Maria Eduarda Mondadori, yang akrab disapa Duda, secara terbuka menyatakan niat mereka untuk menetap selamanya di tanah air. Kami mau buka usaha di sini, sudah berencana beli rumah, dan ingin tinggal di Indonesia. Kami tidak akan kembali ke Brasil, ungkapnya dalam sebuah siaran langsung di media sosial. Tak hanya urusan domisili dan bisnis, wacana naturalisasi Chiro Alvis pun mencuat. Harapan untuk melihat sang penyerang mengenakan seragam merah putih sempat menggelora di kalangan pecinta sepak bola nasional. Apalagi, kualitas Chiro tak bisa dipandang sebelah mata. Sejak pertama kali datang ke Indonesia pada 2019, ia telah mencatatkan 158 penampilan di Liga 1 dengan torehan mengesankan, 65 gol dan 45 assist. Musim ini bersama Persib Bandung, pemain berusia 35 tahun itu pun masih bersinar, dengan 13 assist dan 6 gol hingga pekan ke-30. Ketajaman, visi bermain, dan kreativitasnya menjadi aset langka di lini depan, yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pelatih Patrick Kluivert. Namun, jalan menuju tim nasional tak semudah yang dibayangkan. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA, merujuk pada aturan perpindahan asosiasi, belum mengizinkan Chiro untuk membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Penyebabnya adalah regulasi mengenai durasi tinggal di negara tujuan bagi pemain tanpa garis keturunan. Sesuai pasal yang berlaku, pemain non-keturunan harus tinggal minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut di negara tersebut untuk bisa memperkuat timnas. Dan disinilah letak kendalanya. Meski Chiro sudah mulai merumput di Indonesia sejak 2019, ia sempat kembali ke Brasil pada Mei tahun 2022 ketika Liga 1 dihentikan akibat pandemi COVID-19. Kepulangan itu meski hanya sesaat cukup untuk memutus syarat 5 tahun berturut-turut. Akibatnya, secara hitung-hitungan FIFA, Chiro Alvis baru bisa memenuhi syarat pada tahun 2027. Saat itu, ia akan berusia 38 tahun, usia yang tak lagi muda untuk seorang penyerang. Namun sejarah telah mencatat, usia bukanlah batas mutlak bagi kontribusi. Nama-nama seperti Christian Gonzalez dan Ilija Spasojevic pernah menunjukkan bahwa kualitas dan semangat bisa menutupi batas biologis. Jika proses naturalisasi tetap berlanjut, Chiro berpotensi menapaki jalur serupa, mengikuti jejak para pendahulunya seperti Osas Saha hingga Ezra Walian. Ia bisa menjadi opsi pelapis berpengalaman, mentor di ruang ganti, atau bahkan penentu kemenangan di momen-momen genting. Lebih dari itu, kehadiran Chiro sebagai warga negara Indonesia bisa menjadi simbol transformasi sepak bola nasional bahwa negeri ini tidak hanya memikat dari sisi kompetisi, tetapi juga menawarkan harapan dan kenyamanan hidup jangka panjang bagi pemain asing.